Sambil nunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan malam hari ini akan kita melanjutkan dari materi pelajaran ngaji ilmu alatnya, tepatnya mengenal istilah iltifat, yang artinya mengalihkan perhatian. Pada pertemuan ini adalah edisi yang terakhir, yakni edisi ketiga, mengenal tentang iltifat. Kita buka dulu contoh ayatnya. Iltifatun min mukhatabil wahidi ila mukhatabil itsnaini. Iltifat min mukhatabil wahidi ila mukhatabil itsnaini. yakni contoh ayat yang bermuatan iltifat. Apa iltifat? Mengalihkan perhatian pihak kedua dari jumlah wahidi satu orang ila mukhotob kepada pihak kedua yang itsnaini yang jumlahnya dua orang. Akan kita buka contoh ayat yang Allah ketika berfirman, pertama bunyi kalimatnya mengatasnamakan satu orang, tapi tiba-tiba berubah mengatasnamakan jumlah dua orang. Jadi perpindahan arah pembicaraan dari satu orang menjadi dua orang. Nah, perpindahan ini namanya iltifat, mengalihkan perhatian. Contoh kita buka dulu ayatnya. Tepatnya saya ambil dari surat Yunus ayat 78. Saya baca arti perkalimatnya. Qalu mereka berkata. Ajik tanah ini. Qalu mereka berkata. Ajik tanah, apakah kamu datang kepada kami? Lanjutannya. Lital fitana amma wajadna alaihi aba'ana. Ini apakah kamu datang kepada kami? Lital fitana untuk memalingkan kami. Amma dari apa yang wajadna alaihi aba'ana yang kami dapati aba'ana nenek moyang kami alaihi, yakni mengerjakan atasnya. Watakuna dan menjadi bagi kamu berdua atau kalian berdua mempunyai al-kibriya'u fil ardi, yakni mempunyai kekuasaan di bumi dalam kurung Mesir ini. Wa manahnu dan tidaklah kami bimu'minina lakuma percaya atau menjadi orang-orang yang mempercayai lakuma bagi kalian berdua. Ini cuplikan adegan, yakni para pemuka, para pembesar, tokoh-tokoh kerajaan Fir'aun yang berdialog dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, ini cuplikan ayat dialog antara para pemuka, para pembesar kerajaan Fir'aun berdialog di hadapan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ternyata dalam dialog mereka, pertama mereka berkata berbunyi, hai Musa, ajik tanah, apakah kamu datang kepada kami? Nah, tulisan jita pelakunya kamu karena akhirnya ta. Sedangkan nah ini kami sebagai objek yang kamu datangi, gitu maksudnya. Lalu mereka berkata, siapa mereka? Para pembesar-pembesar kerajaan itu berkata di hadapan Musa, hai Musa, ajik tanah, apakah kamu datang kepada kami? Nah, ketika arah pembicara mereka hanya nyebut dengan kata-kata kamu, ternyata dalam ucapan berikutnya mereka nyebut kata-kata kalian berdua. Lakuma, bagi kalian berdua. Berikutnya wanahnu lakuma kalian berdua. Nah, akan kita ungkap kenapa mereka pertama berkatanya mengarah kepada Musa saja, tapi tiba-tiba dalam akhir perkataannya mereka mengarah kepada Musa dan Harun. Kenapa kok enggak dua-duanya dari awal kepada Musa dan Harun? Atau kok enggak dua-duanya kepada Musa saja? Kenapa ada misi mengalihkan perhatian dari ngomong di hadapan Musa beralih
ngomongnya atau bicaranya kepada Musa dan Harun. Perubahan kata ganti orang dari kata-kata kamu menjadi kamu berdua atau kalian berdua akan kita ungkap pada tampilan berikutnya. Dari tampilan ayatnya, kata-kata ji'tana, ji'ta pelakunya kamu. Nah, harusnya seperti ini, berbunyi ji'tana titik-titik, watakuna laka titik-titik, wana nahnu laka titik-titik. Jadi harusnya tidak berbunyi lakuma. Kalau kuma kan untuk dua orang. Harusnya laka untukmu atau bagimu. Mu ini siapa? Musa. Sebagaimana lafaz ji'ta pelakunya adalah kamu, satu orang, yakni Musa. Jadi harusnya firmannya berbunyi seperti ini. Aji'tana lital fitana amma wajadna alaihi aba'ana watakuna laka al-kibriya'u fil ardi wa manahnu laka bimu'minina. Ya, ini ucapan mereka mengarah kepada Musa saja sendirian. Tapi ternyata mereka berucapnya tiba-tiba berubah mengarah kepada keduanya, yakni Musa dan Harun. Tidak kepada Musa terus-menerus berbunyi laka-laka dua kali. Ternyata setelah berbunyi ji'ta berubah menjadi lakuma. Kemudian berubah menjadi lakuma dua kali. Harusnya berbunyi watakuna laka. Dan menjadi bagimu, wahai Musa. Wa ma nahnu laka. Dan tidaklah kami percaya kepadamu, wahai Musa. Tidak seperti ternyata ayatnya. Tapi oleh Allah tulisan laka diganti menjadi lakuma. Dua-duanya lakuma. Jadi mengalihkan perhatian dari kamu menjadi kalian berdua. Jawabannya pada tampilan berikutnya. Sebetulnya ayat 78 untuk mengungkap hikmah dari iltifat mengalihkan perhatian itu dimulai kisahnya dari ayat 75. Kita buka dulu ya, ayat 75. Saya baca per kalimatnya. Tsumma kemudian, maaf ya, Arabnya kecil, karena kecil saya bacakan langsung. Tsumma kemudian, ba'atsna kami mengutus atau kami mengirim, min ba'dim dari sesudah mereka. Siapa him di sini? Para nabi rasul yang Allah kirim kepada mereka berkali-kali, kemudian giliran Allah ngirim Musa wa Haruna, Musa dan Harun. Allah kirim kemana? Ila Fir'auna wa malaihi. Allah kirim untuk menghadap kepada Fir'aun dan para pemuka-pemuka kaumnya atau para pembesar-pembesar kerajaan itu. Nah, Allah ngirim Musa dan Harun bawa apa? Bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami. Maksudnya tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata fastakbaru, ternyata maka mereka sombong. Wa kanu kauman mujrimina, dan mereka termasuk kaum yang berbuat dosa yang keterlaluan. Karena secara bahasa mujrimina adalah sebutan orang berbuat dosa yang tingkat kesalahannya merugikan banyak orang. Jadi dosa yang sifatnya horizontal. Ini apa? Berbuat dolim sesamanya dan korbannya banyak. Dan korbannya banyak. Itu namanya mujrimina bahasa Arabnya. Orang yang berbuat dosa sesamanya dan yang jadi korban didolimi itu banyak. Namanya kauman mujrimina. Jadi Allah ngirim Musa dan Harun menghadap kepada Fir'aun dan para pemuka kerajaannya. Setelah ketemu berdialog. Nah, Musa membuktikan ayatina, apa ayatina? Tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Musa bawa tongkat dan Musa mempraktekkan di tangannya ada cahaya. Falamma ja'ahum haqqu, maka ketika datang pada mereka al-haqqu, kebenaran tentang kesaktian Musa, tentang mujizat Musa berupa tongkat dan cahaya di tangannya itu, min indina, dari sisi kami, qalu, mereka berkata, mereka komentar, inna hada la sihrun mubinun. Sesungguhnya ini, maksudnya sesungguhnya apa yang kami lihat ini, yakni tongkat Musa dan tangan Musa ini, la sihrun mubinun, sungguh suatu sihir yang nyata. Nah, karena mereka menganggap kesaktian Musa itu bukan mujizat,
tapi berupa ilmu sihir, padahal itu adalah al-haqqu. Apa al-haqqu? Kebenaran dari sisi kami. Maksudnya Musa berbuat pakai tongkatnya dan tangannya itu, hakikatnya bukan hebatnya Musa, bukan saktinya Musa, tapi Allah berikan kekuatan dari sisi kami. Dari sisi Allah berikan Musa kekuatan untuk membuktikan bahwa Musa seorang Rasul. Nah, karena Musa dituduh berbuat sihir yang nyata, Musa langsung komentar, qala Musa. Musa berkata. Ingat bahwa ternyata ayat 77 tidak berawal kata sambung, nggak berbunyi waqala Musa, nggak berbunyi faqala Musa, nggak ada kata-kata fa, nggak ada kata-kata maka, nggak ada kata-kata wa. Itu maksudnya apa? Langsung. Jadi langsung Musa ngomentari. Setelah Musa dituduh berbuat sihir yang nyata, Musa langsung ngomentari. Ola Musa, Musa berkata, Ataquluna lil haqqi lamma ja'akum? Apakah kalian mengatakan untuk kebenaran ini yang ketika datang pada kalian asihrun hada? Apakah sihirkah ini? Wala yuflihus sahirina. Padahal tukang sihir itu kalaupun dianggap ini sihir, nggak bisa mengalahkan Musa, tidak bisa dapat kemenangan. Jadi gini kasarnya Musa bilang, kalau kalian nuduh bahwa kesaktian itu adalah sihir, mari kita adu ilmu sihir kita masing-masing. Nah, ini kasarnya. Musa bilang, la yuflihus sahiruna. Padahal tukang sihirnya nggak bisa memenangkan kalau diadu dengan Musa. Jadi ketika mereka berkata, ini sihir yang nyata, sihirun mubinun, Musa langsung komentar membantah. Asihrun hada, sihirkah ini? Sedangkan Harun hanya menemani diem pasif karena sedang berdebat itu dua orang, Musa bersama para pemuka kerajaan tersebut. Harun diem saja menemani pasif. Maka di ayat 78 ucapan mereka akhirnya mengarah kepada kedua-duanya. Kenapa? Karena Musa mengajak Harun. Akhirnya mereka nyinggung Harun juga ketika dalam akhir ucapannya. Jadi berubahnya domir kamu berbunyi ji'tana, pada lafaz ji'tana berubah menjadi domir apa? Domir kata ganti orang, berubah menjadi kalian berdua pada lafaz lakuma, itu bermaksud iltifat apa? Berikan perhatian kepada pihak kedua. Siapa kedua itu? Musa. Jadi agar Musa sadar bahwa yang mereka musuhi bukanlah Musa saja. Meskipun Harun itu nggak sakti kayak Musa, ingat bahwa Harun nggak punya kesaktian, ya. Harun nggak punya mujizat seperti Musa, nggak punya tongkat sakti, nggak bisa mahir seperti Musa. Harun itu Allah berikan keilmuan berupa ahli berdebat, ya, ahli argumen. Jadi ketika barang siapa dekat dengan Harun, maka Harun itu ahlinya, pasti kalah sama Harun. Nah, jadi mereka itu meskipun meremehkan Musa, akhirnya juga sama mereka tidak suka kepada Harun. Kenapa? Harun adalah sebagai teman atau pendamping dari Musa. Harus sadar bahwa yang mereka musuhi bukan Musa saja, yakni Harun juga sekalian. Makanya mereka nuduh, wahai Musa, kalau kamu itu datang pada kami dengan bawa kesan itu, berarti kalian berdua akan ingin berkuasa di bumi Mesir dengan saktinya kamu itu. Nah, ini intinya. Jadi pada akhir ucapan mereka nyebut lakuma, yakni nyinggung Harun juga, karena bermaksud bahwa yang mereka musuhi hakikatnya bukan Musa saja. Karena meskipun Harun itu enggak sakti kayak Musa, tetap mereka musuhi. Jadi tidak diajak oleh sepihak dengan mereka. Ini hikmahnya dari ucapan mereka pakai ji'tana, pelakunya kamu, beralih menjadi pelakunya kalian berdua. Ini contoh pertama Yunus 78, yakni iltifat, mengalihkan perhatian dari kata-kata kamu menjadi kalian berdua, dari satu orang menjadi dua orang. Contoh yang lain, iltifatun min mukhatabil wahidi ila mukhatabil jami'i.
Iltifat, yakni contoh ayat bermuatan mengalihkan perhatian, yakni perhatian pihak kedua dari jumlah wahidi, jumlah satu orang, ila mukhatabil jami'i, kepada jumlah banyak orang. Akan kita ungkap contoh ayat yang bermuatan kalimatnya pertama ngomongin satu orang. Ternyata tiba-tiba Allah beralih ucapan dari satu orang ngomongin tentang banyak orang. Dari bentuk tunggal ke bentuk jamak. Contoh ayatnya kita buka tampilan berikutnya. Tepatnya surat Tolak ayat 1. Karena awal ayat saya tampilkan juga bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca per kalimatnya. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ya ayuhan nabiyu, wahai nabi. Ingat ya, catat. Di Al-Quran, surat yang mengawali nada seruannya kepada nabi itu 2 surat. Surat At-Tahrim dan surat At-Tolak. Karena 2 surat inilah membicarakan tentang kerumah tanggaan nabi. Ya, jadi di Al-Quran ada 2 surat yang mengawali nada seruannya memanggil kepada nabi. Ya ayuhan nabiyu, surat At-Tahrim dan surat At-Tolak. Karena kedua surat ini membahas tentang kerumah tanggaan Nabi. Ya ayuhan nabiyu, wahai nabi, berarti kan satu orang. Wahai nabi, satu orang ini, idza talaqtum, apabila kalian mentolak istri, dalam kurung, ini tolak yang ketiga ya, yang sudah putus maksudnya. Idza talaqtum nisa, apabila kalian, nah ini Allah manggil satu orang nabi, satu orang, tapi Allah bilangnya kalian, bukan berbunyi kamu. Idza talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan istri, fatallikuhunna liiddatihinna, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat iddahnya. Maksudnya apa? Allah melarang jangan ceraikan mereka dalam kondisi masih hitungan masa-masa haid. Wasul iddata, dan hitunglah waktu iddahnya itu. Nah, ayat ini turun ada peristiwanya. Suatu ketika Nabi itu menceraikan Hafsah boleh, Hafsah boleh. Nah, jadi Nabi menceraikan Hafsah dalam keadaan masa-masa haid. Nah, ketika Nabi menceraikan langsung Jibril datang. Bawa ayat ini. Teguran akhirnya apa? Disuruh Jibril nyuruh Nabi menikahi lagi Hafsah itu. Nah, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa, apabila kalian menceraikan istri, fatallikuhunna liiddatihinna, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya, mendapatkan hitungan waktu iddahnya selesai. Iddah pengertian hitungan dalam masa haidnya itu. Wasul iddata, dan hitunglah waktu iddahnya itu. Nah, di sini ayatnya pertama Allah manggil satu. Panggilan kepada satu orang maksudnya, seseorang, satu pihak, yakni Nabi saja. Ternyata setelah Allah bilang, wahai Nabi, Allah nggak mengatakan, jika engkau menceraikan istri. Padahal dalam kisahnya adalah Nabi menceraikan istri sungguhan memang, menceraikan Hafsah. Tapi ternyata dalam adegan Nabi menceraikan Hafsah, ternyata ayatnya nggak berbunyi idza talaqta, jika kamu menceraikan nisa atau istri. Tapi berbunyi jika kalian, siapa kalian? Nyinggung umatnya Nabi juga. Nah, kita ungkap sekarang. Apa maksudnya Allah ketika manggil Nabi, kemudian padahal yang mengalami peristiwa menceraikan, begitu hanya Nabi saja. Tapi kenapa Allah juga mengarah aturannya kepada yakni kalian. Padahal dalam peristiwa adegan ini, Jibril hanya mendatangi Nabi, tidak mendatangi sahabat Nabi. Kita ungkap jawabannya pada tampilan berikutnya. Harusnya ayatnya tertulis seperti ini. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqta, karena fiil atau kata kerja pelakunya engkau, akhirannya tak. Engkau, kamu, Anda sama ya. Yang merasa masih belajar paket 1, insya Allah sudah kenal. Bahwa cirinya engkau akhirnya tak. Misalnya anta, engkau beri nikmat. Andarta, engkau beri peringatan. Kamu beri peringatan. Tolakta, kamu mentolak, kamu menceraikan.
cirinya kamu akhiran ta. Yang namanya dipanggil cuma satu orang, yakni wahai Nabi. Harusnya Allah mengatakan ida tolakta, bukan tolaktum. Karena dipanggil satu orang kok, bukan orang banyak. Nah, harusnya berbunyi tolaktan nisa'a, wahai Nabi. Apabila kamu menceraikan istri. Nah, ini contohnya. Harusnya seperti ini bunyi ayatnya. Ida tolaktan nisa. Ternyata oleh Allah lafaz tolakta dirubah menjadi tolaktum. Nah, kenapa Allah rubah? Dalam bahasa Arab tolakta, tapi dalam bahasa Al-Quran dirubah menjadi tolaktum. Ingat bahwa Quran memang hurufnya huruf Arab, tapi susunan kalimat di Al-Quran namanya uslub. Apa uslub? Gaya bahasa Quran tidak sama dengan gaya bahasa Arab. Contoh satu di sini. Dalam gaya bahasa Arab seperti ini. Ida tolakta. Ternyata Quran nggak ngikuti gaya bahasa Arab. Berbunyi tolakta. Tapi punya gaya bahasa tersendiri. Berbunyi tolaktum. Nah, kenapa Allah rubah tolaktum? Kok nggak ngikuti kaidah bahasa Arab pada umumnya waktu itu? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Berubahnya domir kamu, wahai Nabi. Nabi kan satu orang. Menjadi domir kata ganti kalian pada lafaz tolaktum bermaksud apa? Iltifat, bermaksud mengalihkan perhatian pihak kedua. Ini siapa? Ya Nabi sendiri. Agar Nabi sadar bahwa umat beliau juga nantinya akan mengalami kasus yang sama dengan beliau seperti itu. Sama. Jadi seakan-akan Allah bilang, wahai Muhammad, wahai Nabi, jika engkau menceraikan Hafsah, jangan menceraikan pada masa dia waktu haid. Ini tolong bilang kepada umatmu sekalian. Bilang kepada umatmu, wahai kalian, ketika kalian mengalami seperti saya, jangan menceraikan istri pada masa-masa haid. Ini contohnya. Jadi pesan ini meskipun adegan peristiwanya Rasul saja yang mengalami, tapi bermuatan Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan juga kepada sahabatnya, dan cara menyampaikannya harus seperti Allah. Jadi merasa berhadapan langsung dengan sahabatnya. Maksudnya apa? Menyampaikannya itu ketika sahabatnya mengalami kasus seperti Nabi tersebut. Nah, kalau nggak ada kasus, nggak ada curhatan ke rumah tanggaan sahabatnya, maka Nabi tidak mendahului menceritakan. Kenapa? Karena nada kalimat langsung bermaksud berhadapan. Jadi Nabi harus berhadapan dengan sahabatnya yang sedang mengalami kasus seperti beliau. Sebagaimana berhadapannya Jibril negur Nabi ketika sudah terlanjur menceraikan Hafsah. Ini contohnya. Kenapa namanya Ida? Ida itu mengandung harapan yang pasti. Ida tolaktum, apabila kalian pasti sudah selesai, sudah sah menceraikan istri. Nah, ini wahai Nabi bilang pada mereka, jangan seperti itu. Jadi sekali lagi, dari nada panggilan kepada satu orang, tiba-tiba Allah mengalihkan ucapannya kepada banyak orang. Jadi apa? Kalian kan banyak orang. Kalau kamu satu orang, kalau kalian banyak orang. Nah, dengan dirubahnya dari kamu menjadi kalian, bermaksud bahwa supaya Nabi juga harus menyampaikan, kayak Jibril menyampaikan kepada beliau, maka Nabi juga menyampaikan kepada sahabatnya yang mengalami kasus yang sama seperti beliau waktu itu. Ya, ini contoh iltifat, mengalihkan perhatian dari jumlah satu orang menjadi jumlah orang banyak. Contoh yang lain. Iltifatun minal itsnaini ilal wahidi. Iltifat yakni ayat mengalihkan perhatian pihak kedua dari jumlah dua orang menjadi jumlah satu orang. Kalau tadi kan satu orang menjadi banyak orang. Sehari seorang nabi menjadi kalian. Sekarang lain lagi. Iltifat mengalihkan perhatian dari ayatnya membicarakan atau ngomongin dua orang saja. Tiba-tiba Allah berubah firman-Nya. Hanya membicarakan kepada satu orang saja. Ini kita ungkap ini. Apa hikmahnya? Allah tiba-tiba mengalihkan ucapannya. Membahas dua orang tiba-tiba berubah. Membahas satu orang. Kita buka contoh ayat pada tampilan berikutnya. Tepatnya surat Toha ayat 49. Ya, ini adegan peristiwa
Musa, ya, Musa bersama Harun. Ya, Allah pesan sebelum berangkat menuju Fir'aun. Qala dia berkata, Allah berkata ini. Kalau berkata loh ya, faman, saya baca man bukan famar. Kalau baca Quran famar, saya baca berkata. Faman rabbukuma ya Musa. Qala dia berkata, deni Allah, faman, maka siapakah rabbukuma Tuhan kalian berdua, ya Musa wahai Musa. Qala dia berkata, Musa jawab, Rabbuna, Tuhan kami adalah alladzi a'ta, yang telah memberi kulla sayin segala sesuatu khalqahu bentuk ciptaannya tsumma hada kemudian dia memberikan hidayah kepada apa yang diciptakannya itu. Nah, yang menarik adalah ketika Allah berkata pertama mengarah kepada dua orang, kepada Musa dan Harun, kayak kata-kata Rabbukuma. Allah berkata, faman Rabbukuma, kalau gini kasarnya, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa? Aneh kan ya, nggak berbunyi wahai Musa dan Harun, nggak gitu. Jadi nama Harun nggak disebut. Padahal ada kata Rabbukuma. Harusnya seperti ini. Qala dia berkata, faman Rabbukuma ya Musa wa Harun. Nah, kan gitu harusnya. Siapakah Tuhan kamu berdua, wahai Musa dan Harun? Nah itu. Ternyata nama Harun nggak disebut. Hanya Musa saja. Padahal awalnya pakai kalian berdua. Jadi ketika Allah mengatakan Rabbukuma bermaksud dua orang sekaligus, Musa dan Harun. Tapi ketika memanggil ya Musa, tidak diikuti ya Musa wa Harun. Akan kita ungkap kenapa Allah ketika berucap pertama mengarah kepada dua orang, Isna ini berubah tiba-tiba kepada satu orang, wahai Musa. Jawabannya kita buka tampilan berikutnya. Harusnya tulisan seperti ini. Karena berbunyi ya Musa berarti robbaka saja. Faman robbaka ya Musa. Wahai Musa, maka siapakah Tuhanmu wahai Musa? Maka man robbaka ya Musa, siapakah, maaf ya saya salah ketik. Man robbuka ya Musa, siapakah Tuhanmu wahai Musa? Harusnya kalau Allah itu hanya manggil ya Musa, nggak pakai Harun, harusnya robbuka. Kan robbuka kan mu kan Musa. Ternyata oleh Allah pertama mengatakan robbukuma, tapi memanggil Musa saja. Dalam bahasa Arab seperti ini, robbuka ya Musa. Dalam bahasa Quran tidak. Rabbukuma ya Musa. Kita ungkap perpindahan arah pembicaraan dari kuma berdua atau jumlahnya dua orang berubah tiba-tiba bermaksud kepada satu orang, yakni Musa saja karena berbunyi ya Musa. Kita ungkap berubahnya domir, apa domir kata ganti orang dari berbunyi kalian berdua, yakni Rabbukuma Musa dan Harun, menjadi berubah kepada domir atau kata ganti kamu yang berbunyi ya Musa, itu bermaksud iltifat, mengalihkan perhatian. Perhatian siapa? Perhatiannya pihak kedua yang Musa. Agar Musa sadar bahwa beliau sendirilah yang harus mengenalkan Tuhan Allah kepada Fir'aun. Jadi Allah itu tanya Musa, bukan berarti Musa itu nggak tahu, tapi bermaksud gini kasarnya, wahai Musa, kenalkan aku kepada Fir'aun. Kalau engkau mengakui bahwa aku itu Tuhanmu, aku itu Tuhan kalian berdua, kenalkan pada Fir'aun nanti bahwa akulah Tuhannya Fir'aun. Bukan Fir'aun satu-satunya Tuhan. Karena di ayat yang lain Fir'aun mengaku. Gini bunyi ayatnya. Wa ana rabbukumul a'la. Itu ada ayatnya. Fir'aun bilang kepada rakyat Mesir, wahai Mesir, wa ana dan akulah rabbukumul a'la. Tuhan kalian yang paling tinggi. Tuhannya Musa kalah tinggi dengan aku. Itu artinya. Nah, jadi Allah tanya ini bukan berarti Musa nggak tahu. Jadi Allah tanya bermaksud, wahai Musa, kalau engkau anggap aku ini Tuhanmu, kenalkanlah diriku kepada Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan juga. Faman rabbukuma ya Musa. Kenapa ya Musa kok nggak ada ya Harun? Karena dari dua orang nabi ini yang paling aktif atau yang paling punya tanggung jawab besar untuk meyakinkan Fir'aun tentang ketuhanan adalah tugasnya Musa.
Karena Musa yang membawa risalah atau ajaran Taurat, sedangkan Harun hanya mandatarisnya, hanya asistennya, hanya pendampingnya. Musa punya misi penuh meyakinkan Fir'aun tentang ketuhanan Allah. Makanya berbunyi dari 2 orang menjadi 1. Maka siapakah Tuhan kalian berdua, wahai Musa? Siapa yang kalian Tuhan? Aku kan, betul. Wahai Musa, sampaikan bahwa akulah Tuhan yang paling tinggi, bukan Fir'aun. Ini. Jadi kenapa Allah bilang ya Musa saja, tidak ya Musa wa Harun? Karena yang harus paling berperan meyakinkan Fir'aun tentang ketuhanan Allah hanya Musa. Harun diam saja. Maksudnya ketika Musa debat dengan Fir'aun, Musa tidak punya argumen, maka Harun yang menghandle, Harun yang akan mendebat Fir'aun, meyakinkan, membenarkan ucapan Musa. Ini hikmahnya dari pembicaraan kepada 2 orang, beralih tiba-tiba kepada 1 orang saja dengan berbunyi, wahai Musa. Tidak berbunyi, wahai Musa dan Harun. Contoh yang lain, iltifatun minal itsnaini ilal jam'i. yakni contoh ayat mengalihkan perhatian pihak kedua dari jumlah 2 orang, tiba-tiba beralih ayatnya atau kalimatnya membicarakan banyak orang. Ya, dari 2 orang, kalau tadi kan isnaini 2 orang kepada wahidi 1 orang. Dari 2 orang Musa dan Harun menjadi kepada Musa saja. Ini dan lagi ini. Jadi ayatnya, kalimatnya membicarakan tentang 2 orang atau Allah mengarah kepada 2 orang berbicaranya, tapi tiba-tiba mengalihkan perhatian, berbicara kepada jam'i, banyak orang. Ini peralihan pembicaraan, mengalihkan perhatian dari 2 menjadi banyak. Contoh ayatnya. Saya ambil dari surat Yunus 87. Tadi Yunus 78, bolak-balik nomor ayatnya. Tadi Yunus 78, sekarang Yunus 87. Saya baca per kalimatnya, maaf ya, kecil artinya. Wa aukhayna, dan kami wahyukan, ila Musa, kepada Musa, wa akhihi, dan saudaranya. Siapa saudara Musa? Dalam kurung, yakni Harun. An, bahwa, tabawa'a, ini fi'il amar ya. Apa fi'il amar? Kata kerja perintah. Nah, perintah kepada berapa orang? 2 orang. Mana cirinya perintah pada 2 orang? Karena lafadznya akhirannya alif. Akhirannya alif, masih ingat? Yang merasa ikut kajian materi paket 1 juz 1 Al-Baqarah, Allah ketika melarang 2 orang di surga, ada yang berbunyi gini, wala taqroba hadis sajarota. Wala taqroba, banyak panjang pakai alif. Wala taqroba, janganlah kalau berdua mendekati pohon ini. Ketika Allah melarang 2 orang, maka fiilnya, kata kerjanya berakhiran alif. Sama di sini, ketika Allah merintahkan kepada 2 orang, pada 2-nya akhirannya alif. Tabawa'a, hanya panjang, mendandakan berdua. Tabawa'a, wahai kalian berdua, ambillah. Ngambil apa sih? Liqaumikuma bimisra buyutan. Ambillah atau pilihlah beberapa buah rumah, berumah-rumah bimisra yang ada di Mesir. Ini bukan dengan lo ya, tapi di. Masih ingat tentang di yang pernah sebutkan dalam kajian tematik Senin Kemis? Di artiasnya dengan, tapi berubah menjadi artinya di atau bermaksud lokasi tempat. Cirinya adalah ketemu kata berikutnya bermaksud lokasi tempat. Misalnya bibak kata, bibaka, bibabila, di negeri Babil, bimakata, di Mekah, bil Madinatil Munawwaroh, di Madinah Al Munawwaroh, di Jakarta, di Indonesia, di Surabaya. Jadi pakai bi, bukan pakai vi. Vi Surabaya salah, vi Jakarta salah, vi Indonesia salah. Ya benar pakai bi Indonesia, bi Jakarta. Itu katanya. Kalau kepada nama lokasi, nama daerah. Jadi Allah perintahkan tabawa'a, kalian berdua ambillah buyutan, rumah-rumah bimisra di Mesir. Untuk siapa? Liqaumikuma. Untuk kaum kalian berdua itu. Berikutnya waja'alu, kalau berkata alifnya kasroh. Wa ija'alu, dan jadikanlah oleh kalian buyutakum, rumah-rumah kalian.
Sebagai apa dijadikannya? Sebagai tempat menghadap sholat ke arah kiblat, kiblatan. Jadi sebagai tempat menghadap kiblat. Waqimus sholata, dan dirikanlah kalian sholat. Wabasyirin mu'minina, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Ternyata di ayat ini, di awal-awal Allah berfirman, berucap, mengarah kepada dua orang. Jadi apa? Musa wa akhihi, Musa dan Harun. Terus Allah perintahkan kepada dua orang. Tabawa'a, cirinya perintah kepada dua orang. Tabawa'a, ambillah oleh kalian berdua. Liqaumikuma, untuk kaum kalian berdua. Kuma artinya kalian berdua. Nah, awal-awal kalimat ayatnya Allah pakai istilah berdua, berdua, berdua terus. Nah, tiba-tiba dari pelaku orang berdua terus berubah menjadi kalian yang jumlahnya lebih dari 3 orang. Wa ija'alu, dan jadikanlah oleh kalian, nggak berbunyi, dan jadikanlah kamu berdua, nggak gitu. Terus buyutakum, tidak buyutakuma. Kalau kuma, kamu berdua. Kalau kum, kalian. Jumlah orangnya lebih dari 3. Ini Allah beralih ucapan dari berdua menjadi kalian. Ija'alu, jadikanlah oleh kalian. Banyak orangnya. Kalau tabawa'a, ambillah oleh kamu berdua. 2 orang saja. Akimu, dirikanlah oleh kalian. Orangnya banyak diperintah. Kalau tabawa yang perintah 2 orang. Ketika ija'alu yang perintah orangnya banyak. Nah, kan kita ungkap. Kenapa Allah dalam firman-Nya pertama hanya ngomongin, membicarakan 2 orang saja perintahnya. Tiba-tiba berubah. Memerintahkan kepada orang banyak. Yakni kalian. Dari kata-kata kalian berdua hanya berubah menjadi kalian. Nggak pakai kata-kata berdua. Kita buka jawaban pada tampilan berikutnya. Harusnya ayatnya tertulis seperti ini dalam bahasa Arab. Tulisan warna merah ya. Waja'alu, lu kan wawalid, berarti kalian, jumlah orangnya banyak. Harusnya seperti ini. Waja'ala, kayak tabawa'a, pakai alif saja, nggak pakai wawalid. Hanya alif saja. Kalau 2 orang perintahnya. Tabawa'a, ambillah oleh kamu berdua. Wa ija'ala, dan jadikanlah oleh kamu berdua. Buyutakuma, rumah-rumah kamu berdua. Wa akima, dan dirikanlah oleh kamu berdua. Ternyata oleh Allah, ija'ala diganti ija'alu. Kuma diganti kum. Akima diganti akimu. Harusnya warna biru ini. Jadikanlah oleh kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Rumah-rumah kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Dan dirikanlah kalian berdua, Musa dan Harun. Ternyata Allah rubah jadi kalian, tidak berdua lagi arah pembicaranya. Kenapa? Apa hikmahnya? Kita buka tampilan berikutnya. Berubahnya domir atau kata ganti orang dari kalian berdua menjadi kata ganti kalian saja, nggak berdua. Pada lafaz ija'alu, jadikanlah oleh kalian, itu bermaksud iltifat. Apa iltifat? Ngalihkan perhatian pihak kedua. Jadi siapa? Musa dan Harun. Agar sadar bahwa perintah untuk menggunakan rumah sebagai kiblatan, sebagai tempat menghadap sholat ke arah kiblat, itu perintah untuk menyeluruh kepada kaumnya juga, tidak kepada Musa dan Harun saja. Jadi pertama, Musa dan Harun disuruh Allah nyari rumah. Nah, rumah untuk bertempat tinggal yang dihuni oleh kaumnya. Ya. Nah, setelah nemu rumah, untuk apa difungsikannya? Nah, ini Allah lembagilah kalian. Wahai kalian, berarti kena semua ini. Wahai Musa, Harun dan kaumnya sekalian. Jadi karena rumah yang sudah kalian temukan itu untuk dipakai beribadah sholat karena kiblat sebenarnya. Kalau memang buat rumah ibadah itu dilarang Fir'aun, maka buatlah ibadah di rumah masing-masing saja. Ini contohnya. Jadi kalau nyari rumah, pertama perintah kepada 2 orang saja. Tabawa'a, Musa dan Harun. Setelah nemu rumah, kan buyutan jamak. Buyut rumah-rumah untuk kaumnya. Nah setelah kaumnya dapat jatah rumah masing-masing, Allah perintahkan rumah kalian itu selain difungsikan untuk tempat tinggal menetap atau menginap, juga fungsikanlah
sebagai kiblatan. Ini apa? Tempat ibadah menghadap kiblat yang sebenarnya. Ini berarti ketika perintah masalah kiblat beribadatan, Allah perintahkan kepada seluruhnya, yakni kalian, Musa, Harun, dan kaumnya kena semuanya. Ini berarti ayatnya itu ibaratnya logis. Apa logis? Tentunya dalam urusan nyari rumah, tugasnya Musa, Harun. Setelah nemu, difungsikan apa rumahnya, maka perintah berikutnya adalah ij'alu buyutakum. Jadikanlah rumah kalian, wahai Musa, Harun, dan kaumnya, jadikanlah sebagai kiblatan. Ini ayat 87, peralihan dari membicarakan dua orang, isna ini menjadi banyak orang, yakni jamak. Apa jamak? Kalian. Kalau kamu berdua cuma dua orang, kalau kalian jumlahnya 3 lebih atau jumlah orangnya banyak. Satu lagi berikutnya. Iltifatun minal jam'i ilal wahidi. Contoh ayat bermuatan mengalihkan perhatian. Siapa? Al-mutakalim, pihak pertama. Yang atas nama jamak, jumlah banyak, beralih. Beralih bicaranya menjadi atas nama sendirian atau satu orang. Ini ibarat orang loh ya. Jadi atas nama banyak orang beralih menjadi satu orang. Ini kalau orang loh ya. Contoh ayatnya. Saya ngutip dari Al-Baqarah juz 1, Al-Baqarah 38. Kulna, kami berkata. Kalau dibaca wasal kulna bitu. Kalau berkata kulna ditambah ihbitu. Kulna, kami berkata. Ihbitu, turunlah kalian. Minha, darinya. Ini surga. Jami'an, semuanya. Ini adegan di langit. Musa, adegan di langit. Adam, Hawa, iblis, dan sebagainya. Kulna, kami berkata. Ihbitu, turunlah kalian. Minha, darinya, jami'an, semuanya. Fa'ima ya'tiyannakum. Maka ima itu dua kata aslinya in dan ma. Nunnya disembunyikan oleh Allah di huruf mim. Makanya mimnya bersida bertasdid. Menandakan hurufnya double. Fa'imma, maka jika sekiranya ya'tiyannakum, benar-benar datang pada kalian minni hudan, petunjuk dariku. Faman tabi'a, maka barang siapa mengikuti hudaya, petunjukku. Fala khaufun, maka tidak ada ketakutan alaihim, atas mereka, walahum, dan tidaklah mereka yazanuna, mereka bersedih hati. Yang menarik adalah di awal kalimatnya Allah mengatasnamakan kami. Ulna, kami berkata. Nah, ketika membicarakan tentang hudan atau hidayah petunjuk, Allah atas nama aku berbunyi minni hudan, petunjuk dariku, tidak berbunyi petunjuk dari kami. Begitu pula hudaya, petunjukku, tidak berbunyi hudana, petunjuk kami. Nah, ini kita ungkap. Kenapa Allah ketika awal firman-Nya pakai atas nama kami, kok berubah pakai atas nama aku? Dari kami berubah menjadi aku. Nah, ini. Nah, unik ini kalimatnya. Minni tidak berbunyi minna. Kalau minna hudan jelas sudah kayak bahasa Arab. Ternyata ini bukan gaya bahasa Arab. Ini gaya bahasa Quran. Dari kami bermuatan mengalihkan perhatian menjadi aku. Minni hudan, tidak minna hudan. Kita buka tampilan berikutnya. Kenapa berubah dari kami menjadi aku? Padahal yang berkata satu pihak saja. Allah saja yang berkata, nggak ada pihak lain. Tapi Allah mengatasnamakan double. Jadi Allah punya status ganda dalam ayat ini. Pertama adalah status atas nama kami. Yang kedua, status atas nama aku. Status ganda dalam ayat ini. Nah, harusnya seperti ini. Kalau memang awal ayatnya Allah pakai atas nama kami, harusnya berbunyi, fa'ima ya'tianakum minna hudan. Faman tabiya hudana. Nah, pakai na semuanya. Karena kulna akhirnya na cirinya kami. Minna juga na cirinya kami. Hudana, na juga sama cirinya kami. Harusnya seperti ini ayatnya bunyinya. Maka jika sekiranya benar-benar datang kepada kalian petunjuk dari kami, titik-titik hudaya, petunjuk kami, dan seterusnya. Ini harusnya. Kalau dari awal Allah mengatasnamakan kami, kenapa sampai akhir ayat
Kok nggak mengatakan kami seterusnya aja? Kenapa kok harus dirubah pakai kata-kata aku? Dari kami menjadi aku. Jawabannya kita buka tampilan berikutnya. Ini contoh terakhir. Berubahnya domir atau kata ganti kami menjadi domir aku atau kata ganti aku. Padahal yang berkata cuma satu pihak, Allah saja. Pada lafaz minni dariku, itu bermaksud iltifat mengalihkan perhatian pihak kedua. Siapa yang kedua? Lawan bicaranya, yakni Adam, Hawa, dan keturunannya itu. Agar sadar pihak kedua bahwa hidayah Allah itu kan berbunyi faman tabi'ah ini. Faman tabi'ah udah, maka barang siapa mengikuti hidayahku, petunjukku, ya, maka bahwa hidayah Allah itu diberikan secara individu per orang sebagai bentuk perbuatan Allah menarik kalian mendekat akrab kepadanya. Maksudnya begini, Allah bilang, wahai Adam Hawa, turunlah ke bumi. Nanti kalian beranak pinak di bumi. Maka, nah ini ketika Allah bilang maka, itu langsung mengatasnamakan pakai kum kalian. Tidak berdua ke kalian. Jadi siapa? Adam, Hawa, dan seluruh keturunannya. Wahai Adam, Hawa, dan keturunannya, barang siapa nanti kedatangan seorang Nabi Rasul yang membawa hudan minni, hidayah dariku, tolong direspon bahwa itu petunjuk dariku. Ya, kalau kalian merespon, berarti kalian menyatakan sikap tabi'ah, mengikuti petunjukku. Ingat bahwa dalam gaya bahasa di Al-Quran, Allah itu mengatasnamakan dua. Bentar ya, saya tulis. Bentar saya tulis. Jadi Allah mengatasnamakan dua. yakni atas nama kami dan atas nama aku. Bedanya, ini definisi bahasa Arabnya. Allah kalau berkata sama kami itu namanya li ta'zim, untuk mengagungkan dirinya, kedudukan Tuhan yang maha tinggi. Kalau Allah berkata atas nama aku namanya li takrib. Apa takrib? Untuk kedekatan akrabnya kepada hambanya. Oh, berarti dalam hal Allah ngasih hidayah kepada hambanya, itu atas nama rasa kedekatannya. Maksudnya apa? Allah pengen hamba itu Allah tarik mendekat. Allah tarik mendekat supaya mengimani dirinya. Jadi ini hikmahnya dalam hal hidayah bersifat individu. Yakni apa? Tidak semua orang bisa menebak kapan orang dapat hidayah. Kenapa? Allah berbuat semaunya secara pribadi, secara sendirian, bukan sama sebagai litakdimnya, tapi litakribnya. Jadi ketika seseorang itu Allah kasih isyarat-isyarat baik itu hidayah, kok dia merespon dengan membuka hati, menerima isyarat itu, maka Allah langsung berinya hidayah tanpa syarat apapun. Maksudnya bahwa ketika seseorang meskipun belum beriman, tidak beriman, ada kalanya Allah giring orang itu kepada suatu keadaan yang dia alami secara pribadi, terus dia merespon, membuka hatinya untuk rasa ingin tahu apa yang dia lihat itu menjadi salah satu titik awal untuk hidayah bisa masuk ke dalam hatinya dia. Ini hikmahnya kata-kata hudan minni, terus faman tabi'a hudaya. Jadi apa? Jadi hidayah itu Allah berikan per orang, per individu. Maksudnya misalnya ada 5 orang, sama-sama akrab, semuanya non-muslim. Tapi ada kalanya ya hidayah cuma 1 orang. Nggak langsung barengan, cuma 1 orang. Ini pengertiannya minni hudan dan faman tabi'a hudaya. Oh, berarti dari 5 orang ini hanya 1 yang Allah kehendaki dari hidayah. Yang lainnya belum, yang lainnya tidak. Karena berbagai syarat yang Allah kasih respon ternyata nggak direspon oleh 4 orang ini misalnya. Hanya 1 yang merespon. Maka yang 1 inilah Allah kasih hidayah. Jadi kesimpulan dia adalah ketika ada dalam turun ke bumi, maka langsung Arab bicara pakai istilah kalian. Kum kalian. Nah, dari kalian jumlahnya banyak ini, jika datang hidayah dariku, kenapa ku? Yakni hidayah Allah tidak harus
dibawa oleh seorang nabi, seorang rasul. Kenapa? Kalau Allah pakai istilah kami, kenapa kedudukan yang amat tinggi, yang punya utusan, punya nabi rasul, alias punya sosok utusan, ibaratnya dinas, disuruh Allah menyampaikan. Ternyata dalam mini hudan, maksudnya apa? Pada zaman sekarang pun, orang itu dapat hidayah, tidak harus jadi seorang nabi. Nggak harus dari mulut atau ceramahan dari seorang nabi. Sekarang Nabi Muhammad tidak ada. Nah, tapi banyak orang masuk Islam. Oh, berarti hidayah itu tidak harus dibawa oleh seorang sosok ulama atau sosok utusan Allah berupa Nabi Rasul. Tidak. Bisa bersifat misalnya lewat hewan, lewat binatang, lewat benda mati yang dilihat orang itu sebagai isyarat Tuhan dan direspon oleh dia, maka menjadi hidayah dia untuk menjadi muslim. Jadi Allah itu punya segala cara untuk ngasih isyarat hidayah kepada yang bersangkutan. Contoh yang paling nyata. Masih ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika adegan Yusuf di dalam kamar bersama istrinya Al-Aziz dalam kamar, ketika adegan istri Al-Aziz melepas pakaiannya, pelan-pelan satu demi satu bagiannya, maka Allah untuk ngikutin Yusuf supaya sadar jangan berbuat dengan wanita itu, maka Allah ngasih isyarat hidayah, petunjuk supaya direspon. Yani apa? Yani Allah gerakkan tangannya si istri Al-Aziz itu melepas pakaiannya tidak wajar. Apa tidak wajarnya? Jadi enggak dilepas ke bawah, tapi dilemparkan ke pojok ruangan. Nah, di pojok ruangan itu ada patung. Ada patung yang setengah badan. Karena nyembah berhala, patung setengah badan. Nah, ketika pakaiannya si Zulaikha dilempar ke patung itu, kena kepala patungnya. Nah, jadi ternyata ada hikmahnya ketika Allah gerakkan tangannya si wanita itu melemparkan pakaian ke suatu arah, itu hikmahnya supaya Yusuf menoleh ke arah lempar baju itu, tidak melihat tubuhnya wanita itu, menoleh ke sana. Nah, ketika menoleh ke sana, Yusuf rasa ingin tahu, ada tanya, kenapa kalau mereka ke sana? Apa jawabannya itu? Aku malu dilihat patung itu kalau nanti kita berbuat. Nah, itu namanya burhan. Apa burhan itu? Tanda isyarat dari Tuhannya. Burhan. Nah, ketika sadar bahwa Zulaikha malu dilihat patung yang benda mati, maka ditutup pakai kain. Apalagi aku yang Allah mengambil diriku, maka Yusuf sadar bahwa Allah nggak bisa ditutupi seperti patung itu. Maka sadar Yusuf langsung pergi, lari dari kamar, dikejar oleh wanita itu. Ini contohnya. Jadi ketika adegan Yusuf hampir saja kena pengaruh untuk berbuat, Allah ngasih hidan, petunjuk atau hidayah supaya sadar, supaya membatalkan begitu dengan isyarat. Dengan isyarat, yakni yang halus. Ini apa? Adegan perbuatan yang nggak wajar atau nggak lumrah dari lawan jenisnya itu. Jadi melempar pakaian ke suatu warna. Nah ini akhirnya karena Yusuf tingkat peka firasatnya tinggi, maka apa yang dia lihat sebagai firasat bahwa itu petunjuk Tuhan, itu burhan. Maka meresponnya jadi sadar akhirnya. Ini contohnya. Nah, berarti Allah itu ketika ngasih hidayah pada seseorang itu dengan segala cara. Dengan segala cara. Entah lewat benda mati, entah lewat gerak perbuatan orang lain, jadi kita sadar karena melihatnya, dan sebagainya. Nah, yang jadi misteri adalah tidak semua orang itu hatinya sensitif, peka bahwa itu hidayah Allah. Enggak semuanya peka. Mari kita mulai sekarang, apa yang kita lihat, entah kejadian buruk, kejadian baik, atau apapun yang kita lihat, mari kita peka, sensitif kepada itu. Apa? Siapa itu petunjuk Allah di situ? Kita sedang mengalami suatu permasalahan, sulit clear-nya misalnya, Allah bisa itu. Namanya kita harus peka terhadap keadaan bahwa itu suatu hidayah atau petunjuk untuk diri kita selama ini kita cari. Ini contoh lafadznya bahwa dengan kata-kata mini dariku, apa aku itu bersifat litakrib. Apa takrib?
Allah melempar suatu kejadian supaya direspon orang itu dan Allah tarik. Jadi kasarnya Allah melemparkan umpan berupa tanda bahwa itu buatan hidayah supaya direspon orang yang dipegang itu. Nah setelah orang pegang Allah tarik. Makanya ada ayat begini nih, ada ayatnya di Al-Baqarah. Jadi Qadistam saka bil urwasil wusqa. Jadi apa? Seseorang ketika dulunya beragama non-muslim, anti sekali dengan Islam. Nah, suatu ketika Allah melemparkan sesuatu pada dia dan dia respon bahwa itu suatu menjadi dia terbuka hatinya, maka dia jadi sadar megang itu ajaran nggak akan musuh. Lanfiso malaha. Kenapa? Karena dia merespon lemparan Allah, maka dia berpegang dengan gulungan tali yang kuat. Lanfiso malaha. Ini contohnya. Oh, berarti Allah itu melemparkan hidayah kepada seluruh manusia. Ya, jadi masalah adalah tidak manusia itu peka perasaannya merespon bahwa itu hidayah Allah. Makanya hidayah disebut sebagai individu yang nangkap. Tidak sembarang orang bisa nangkap bahwa itu hidayah. Makanya kata-kata min nih, dariku bersifat hanya orang yang ada potensi dekat kepada Tuhan sajalah yang kemudian bahwa itu hidayah. Ini hikmahnya peralihan dari kami menjadi kata ganti aku atau dariku. Ini singkat kalimat materinya. Insya Allah pada pertemuan mendatang kita akan bahas materi yang lainnya. Sebelum diakhiri, barangkali tanyakan untuk materi ini terakhir, silakan tentang ayat, contoh ayat yang bermuatan mengalihkan perhatian. Silakan tanyakan singkat. Ustadz, boleh? Yang untuk Toha 49 ya. Itu kayaknya ada yang salah terjemahan, Ustadz. Iya. Silakan boleh dibacakan. Ya. Di situ disebut qala famar rabbukuma ya Musa, itu sebenarnya Fir'aun, Tat. Kalau di tulisannya Ustadz di situ ya, disebutkan Allah berfirman gitu. Coba sebelumnya itu. Mana? Sebelumnya. Oh ini kelarin ya. Ini ya. Sebelumnya, Tat. Oh ya. Ini ya. Oh, ini nih disebutkan dia Allah berkata. Di sini harusnya famar robbukuma ini kan setelah datang itu Fir'aun di sini, Tat. Oh yang polanya itu, Tat. Oh, kalau yang pertama ini ya, saya dalam kurung keliru ngetik ini ya. Jadi bukan Allah, Fir'aun ini ya. Fir'aun. Jadi ini ketika dialog Fir'aun dengan Musa dan Harun pada buku berhadapan, wahai Musa, maka Musa menjawab itu menjawab ya. Menjawab kepada mengenalkan tentang Tuhannya Musa kepada Fir'aun. Ya. Jadi saya misalnya ketik bahwa dia ini bukan Allah, Fir'aun. Nanti saya koreksi nanti dalam filmnya. Kalau saya salah benar. Ada yang lain silakan bertanyakan. Terima kasih atas koreksiannya. Kenapa? Bukan salah. Silakan. Ada? Bukan salah tapi hilaf, Ustaz. Oh gitu, ya. Kalau orang biasa salah ya, kalau Ustaz itu hilaf ya. Agak halus istilahnya ya. Tingkatan Ustaz hilaf. Tingkatan orang biasa salah. Tak takut kadung didistribusikan nanti. Iya, apa? Nanti saya nanti saya berikan yang revisian saja. Dulu ya, nanti insya Allah kita jumpa lagi pada hari Kamis mendatang di materi yang lainnya tentang ulumul Quran juga. Terima kasih dari sini semuanya menyempatkan diri. Akan kita ketemu lagi pada mendatang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.